Bayangkan, siapapun yang menang terjadi perubahan presiden. Siapapun yang menang terjadi pergantian presiden. Bukankah itu perubahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, yang semoga selalu berbahagia. Kali ini saya ingin menyampaikan informasi aktual penting untuk Indonesia di masa yang akan datang. Penting untuk menentukan pilihan Anda di 2024. Karena ini ada ruang demokrasi yang masyarakat adalah pemilik kedaulatan harus memahami ini. Yang pertama, ini ada beberapa kandidat calon presiden. Ada Pak Ganjar Pranowo, ada Prabowo Subianto, dan ada Anies Baswedan. Anggaplah itu semua adalah anak-anak terbaik bangsa, generasi-generasi terbaik bangsa. Tapi yang kemudian pengen saya sampaikan, karena ini penting untuk 2024 dan untuk masa depan bangsa Indonesia, adalah tentang narasi perubahan, gerakan perubahan. Masyarakat harus memahami ini. Sebenarnya yang akan dibawakan oleh calon presiden yang punya narasi perubahan, itu perubahan yang seperti apa sih? Dari mulai deklarasi sampai hari ini belum ada narasi yang konkret yang dimaksud dengan perubahan. Ternyata kami menemukan sebuah statement yang menarik, kejujuran dari sosok seorang Anies Baswedan. Apa sih yang akan dijual dari yang dimaksud dengan perubahan? Kita simak. Nggak cukup sampai mau dirubah. Padahal secara survei mungkin masyarakat sudah cukup puas dengan kinerja kabinetnya Pak Jokowi. Bayangkan, siapapun yang menang terjadi perubahan presiden. Siapapun yang menang terjadi pergantian presiden. Bukankah itu perubahan? Perubahan lain kalau misalnya ini adalah periode pertama Pak Jokowi. Iya, Pak Jokowi lagi. Iya, maka tidak ada perubahan. Kalau sekarang akan ada perubahan. Bisa aja. Bisa aja, pertanyaan juga bisa aja. Kalau Anda menyimak itu, apa komentar Anda? Ingin ketawa? Ingin lebih paham tentang perubahan? Ingin berharap ada perubahan? Ternyata perubahan itu adalah perubahan. Dulu Pak Jokowi, besok kalau Pak Anies jadi nyapres, Pak Anies Baswedan jadi calon presiden, kemudian terpilih, perubahannya adalah nama presidennya ganti. Hanya itu. Dan itu di forum podcast menyampaikan secara jelas perubahannya hanya itu. Pantes ketika presentasi di depan wali kota di Apeksi, cerita tentang narasi, harus dari ide harus ada gagasan harus ada karya, narasi lagi, gagasan lagi, muter-muter bulat. Ternyata yang dimaksud dengan perubahan adalah yang tadi disampaikan Anies Baswedan langsung. Masyarakat ini penting. Pemilih harus memahami ini. Sehingga tidak terjebak dengan narasi perubahan. Dan yang kita kasihan itu pada Bapak AHY, Ketua Umum Partai Demokrat, yang seringkali kena prank atau kena apa istilahnya dalam tanda kutip, dapat angin surga tapi nggak ada kepastian, selalu digantung. Katanya pulang dari haji mau diumumkan cawapresnya, sampai sekarang belum diumumin. Terus ada lagi kriteria nol yang disampaikan Anies Baswedan. Artinya Mas AHY sudah bernarasi perubahan yang kelihatannya seolah-olah mempunyai satu visi besar, ternyata capresnya seperti itu. Dan Pak AHY pun sendiri ragu ngomong perubahan, karena hanya cerita perubahan dan perbaikan. Kita simak pidato Mas AHY. Kami mendengarkan pandangan, baik dari yang setuju dengan perubahan maupun yang tidak setuju. Sejarah mencatat, sejak 2 tahun lalu, saya dan Partai Demokrat telah menyerukan pentingnya perubahan dan perbaikan itu. Karenanya,
Ketika perhatian publik makin luas tentang isu perubahan ini, maka kami memiliki kewajiban moral untuk menjelaskan apa yang Demokrat maksudkan dengan perubahan dan perbaikan itu. Saudara-saudara, kami mendengar kekhawatiran sejumlah kalangan. Perubahan seolah diartikan sebagai upaya untuk mengganti secara total apa yang sudah ada. Tentu tidak demikian. Kebijakan dan tatanan yang sudah baik akan kita pertahankan, kita lanjutkan. Dan kita bersyukur karena banyak yang telah dihasilkan oleh para pemimpin bangsa sejak Indonesia merdeka. Setelah menyimak dua video atau dua statement dari Mas Anies Baswedan, Pak Anies Baswedan menjelaskan tentang perubahan di salah satu podcast, kemudian pidato Mas Ahy tentang perubahan, apakah masih tepat, apakah masih layak cerita tentang perubahan dan akan mendapatkan dukungan dari masyarakat? Di sisi lain Pak Jokowi dengan semangat memanfaatkan bonus demografi dengan gerakan hilirisasi industri atau hilirisasi industri nikel, kemudian memindahkan ibu kota negara menjadi lebih sentral, bahwa masa depan Indonesia menjadi negara maju di depan mata, kita hanya akan tergoda dengan bahasa perubahan yang dimaksud oleh Bapak Anies Baswedan. Saya yakin Anda pun kalau melihat video itu akan tertawa meskipun kecil, atau malah terbahak-bahak. Ini saya pun nggak bisa menahan ketawa saya ketika mendengar jawaban Anies Baswedan. Ya Allah, terima kasih karena Kau berikan pencerahan bahwa Indonesia besok akan dipimpin oleh siapa yang terbaik. Kita sudah tahu dari sekarang, oh ternyata gerakan perubahan yang dimaksud adalah seperti itu. Dan kita punya calon presiden, ada Mas Ganjar, ada Pak Prabowo, semuanya putra patriot bangsa, tapi yang gesit itu yang lebih penting. Gerak cepat itu penting. Kaum muda lebih mementingkan kepentingan kaum muda. Karena masa depan negeri ini bukan untuk main-main. Masa depan negeri ini harus disiapkan betul. Harus punya leader yang kuat, yang top, yang mampu membawa kemajuan dan meneruskan program-program pemerintah yang sudah on the track. Abadi jaga NKRI, saya Bas Rosadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.